Gawat darurat penyalahgunaan dana umat. Selamat berjumpa sahabat Metrodetik dimanapun Anda berada. Organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap saat ini tengah menjadi perbincangan publik terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana kemanusiaan yang terjadi dalam organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan diri pada kerja-kerja kemanusiaan dalam penanggulangan bencana. Organisasi yang didirikan oleh Ahyuddin pada 21 April 2005 lalu itu, pada 2018 hingga 2020 lalu, disebut-sebut berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar 500 miliar rupiah lebih. Sebuah nilai yang sangat fantastis bila dibandingkan dua lembaga lainnya, seperti Dompet Duafa yang hanya mampu mengumpulkan dana sebesar 375 miliar rupiah dan Rumah Zakat yang hanya bisa mengumpulkan dana sebesar 224 miliar rupiah. Memang, organisasi Aksi Cepat Tanggap termasuk lembaga kemanusiaan yang terdepan dalam merespon setiap kejadian bencana. Aksi Cepat Tanggap didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang peduli dengan masalah sosial kemanusiaan. Juga didukung partisipasi perusahaan melalui program kemitraan Corporate Social Responsibility atau CSR. Meskipun secara akuntabilitas keuangan, Aksi Cepat Tanggap secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, juga mempublikasikannya melalui media massa. Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk berbagai program bantuan kemanusiaan tanggap darurat bencana itu diduga bermasalah. Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap Ahyuddin yang mengundurkan diri pada Januari 2022 lalu itu terseret dalam masalah. Saya kira ini adalah usaha Tempo untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak, sekaligus juga untuk menjaga kepercayaan orang terhadap lembaga pengumpul donasi yang kita tahu ini sebetulnya memang fungsinya sangat besar ketika tidak semua bisa dijangkau oleh negara gitu ya, dengan aparat-aparatnya. Lembaga-lembaga semacam ini tentu saja yang kredibel begitu itu bisa menjembatani, bisa menjangkau titik-titik yang tidak terjangkau oleh satu riset yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah orang yang paling dermawan begitu, karena memang mereka atau kita semua itu sangat mudah tergerak untuk membantu sesama tantangan negara. Hasil investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo pada Sabtu 2 Juli 2022 lalu menyatakan ada dugaan penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan dalam yayasan tersebut. Lembaga yang seharusnya menyalurkan dana dari para dermawan yang tulus membantu sesama itu justru dijadikan bancakan oleh para pengurus-pengurusnya untuk memperkaya diri. Sejumlah fakta menyebutkan gaji para petinggi Aksi Cepat Tanggap mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Dan ada juga informasi yang sebenarnya lebih dari itu fasilitas yang diterima. Kalau kita perhatikan, ada juga bonus-bonus ya. Dalam setahun itu ada setidaknya 18 kali gitu ya yang diperoleh oleh para pimpinan. Ini ya tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melindungi kepentingan publik, kita menjaga kepercayaan kepada lembaga-lembaga pengumpul donasi gitu. Nah ini dia. Sahabat Metrodetik.com, sesungguhnya keberhasilan lembaga ini mengumpulkan dana sebesar 500 miliar rupiah dalam rentang waktu 2 tahun, yakni antara 2018 sampai 2020, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keamiran Islam Jamaah yang dalam sebulan bisa meraup dana sebesar 50 hingga 100 miliar rupiah lebih per bulan. Bila kita ambil nilai rata-rata yakni 70 miliar rupiah per bulan, maka dalam setahun saja ada 840 miliar rupiah yang terkumpul. Jauh lebih besar dibandingkan dana yang dikumpulkan oleh Aksi Cepat Tanggap antara 2018 sampai 2020. Itu baru dari satu sumber yang bernama persepuluhan. Sementara sumber dana keamiran Islam Jamaah selain persepuluhan masih terbilang banyak, di antaranya infak Batu Merah,
yang wajib disetor setiap musim kemarau, infak Ramadan Lailatul Qadar yang disetor setiap Ramadan, infak kurban setiap Idul Kurban, zakat fitrah, zakat mal, setoran dan haji yang setiap item besarannya mencapai puluhan miliar rupiah. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa tidak pernah terungkap? Sementara praktik pungutan liar ini telah berlangsung lama. Bila aksi cepat tanggap baru berdiri tahun 2005, maka Islam Jamaah dengan praktik pungutan liarnya itu telah berlangsung sejak tahun 1950-an. Lalu mengapa mereka aman-aman saja sampai saat ini? Padahal dibandingkan aksi cepat tanggap yang pengumpulan dananya jelas untuk kemanusiaan, sedangkan keamiran Islam Jamaah mengumpulkan dana semata-mata untuk kepentingan amir, keluarga amir dan orang-orang terdekatnya. Namun mengapa tidak pernah terungkap? Jawabannya adalah karena tidak ada yang melaporkannya. Bukan hanya penggunaan dananya saja yang bermasalah, tetapi juga praktik pengumpulan dana keamiran Islam Jamaah juga bermasalah. Karena kalangan keamiran Islam Jamaah memelintir dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk menjadi dasar pembenaran atas praktik batil yang mereka lakukan. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 215. Di surah Al-Baqarah ayat 215, di situ Allah berfirman, yas'alunaka ma sayunfikun qul ma anfaqtum min khairin fabil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ayat ini setelah saya buka-buka, di situ ada seorang rajul yang bertanya, wahai Rasulullah, kemana saya harus keluarkan infak? Terus turunlah itu, tidak lama kemudian ayat turun. Yas'alunaka ma sayunfikun, sama bertanya kepada Muhammad tentang infak. Kul, katakanlah, harta apa saja yang kau infakkan, fabil walidaini, dahulukanlah kepada kedua orang tua, wala kerabina, kerabat, istri, anak, dan lain sebagainya, kerabat. Wal yatama, anak yatim, wal miskin, orang miskin, wal ibnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Waktu saya dikajikan itu ayat oleh mantan mubalik LDI, saya tidak habis pikir, bahkan saya tidak tidur itu. Kembali saya ke rumah cepat-cepat, membuka saya punya Al-Quran, mangkulan saya. Ternyata saya sudah kurang lebih 15 tahun mengaji di LDI. Ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 219, kosong. Tidak pernah dimaknai. Saya buka-buka, selalu itu membalik ke rumahku di Damkai. Ini timbul tanda tanya besar. Kemudian saya bertanya, wah, ini kita punya infak yang hati Bapak Amir sudah salah sasaran, sudah berbeda perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Nah, kalau begini kenyataan apa yang terjadi? Ya toh? Berarti kita mengingkari perintah dari Rasulullah. Kita lebih taat kepada Amir daripada taat kepada Allah dan Rasul. Coba kita bayangkan. Prinsip audit yang sifatnya self-determination, yang artinya dilakukan atas kesadaran sendiri dari setiap lembaga atau organisasi, bukan atas keinginan negara, menjadikan praktik pungutan liar serta penyalahgunaan anggaran dalam keamiran Islam Jamaah bisa berjalan dengan adem ayem. Berdasarkan ayat di surah Al-Baqarah ayat 215, nyata-nyata di situ selama ini kita mengaji di LD itu mengalami kekeliruan. Belum lagi ditetapkan 10%. Coba kita ambil sepunya mobil, ada sepunya mobil Pajero, kalau ada hadisnya mengatakan bahwa keluarkanlah infakmu 10%, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tidak ada itu. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah ijtihad Bapak Amir atau ijtihad para ulama, ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan Quran hadis. Manakala bertentangan Quran hadis itu namanya bid'ah. Nah, selalu kita kaji.
selalu mengatakan kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar. Tapi apa yang terjadi? Kita yang mengeluarkan dalil, kita yang mengeluarkan hadis, kita sendiri yang langgar. Coba kita berpikir itu. Ini kesempatan kita, kesempatan ini di dunia masih bisa ada kita perbaiki. Nanti kalau kita meninggal nanti sudah tidak bisa lagi kita hidup untuk bertobat kepada Allah. Anggota dan pengurus dari organisasi resmi yang menaungi Islam Jamaah, yaitu LDII, juga tidak ada yang pernah mempersoalkan penyelewengan keuangan yang terjadi. Karena dua sebab, yakni mereka yang berani mempersoalkan masalah pengelolaan keuangan Amir akan segera dipecat dan dianggap bukan sebagai anggota lagi. Yang keluar hawa nafsunya, jamaah sama tak pecat, itulah jawaban dari para tokoh dari Islam Jamaah. Sehingga saya kecewa sekali, ternyata mereka tidak berilmu, mereka hanya mau pakai bahasa Jawanya patok bangkrong, pokoknya ini, itulah. Dan memang sangat kecil kemungkinan keamiran Islam Jamaah ini dilaporkan oleh anggotanya, karena semua orang-orang di sekeliling keamiran ikut menikmatinya. Keuangan Amir Islam Jamaah hanya bisa dikontrol dengan sebuah high class action, namun itu pun sulit terjadi, karena keamiran Islam Jamaah sangat lihai dalam bermanuver. Boleh saja ketika ada segelintir orang yang berniat melakukan high class action, tiba-tiba dinyatakan sebagai bukan anggota lagi. Terus Saman sebagai Senkom, Saman sebagai Persinas Asad, Saman sebagai LDII, dan semua yang ada di jamaah ini, ya semua yang ada di jamaah ini harus mengikuti prosedur itu. Biarpun DPP, DPW, DPD, PC, PAC, PAC itu Saman nggak sejajar dengan imam kelompok, tidak. Saman itu ru'yahnya imam kelompok. Saman tetap harus takzim. PC tetap harus takzim imam kelompok, imam desa, imam daerah. DPD tetap harus takzim imam kelompok, imam desa, imam daerah. DPW, DPD, DPP sama. Bila kita bandingkan antara Islam Jamaah dengan aksi cepat tanggap, maka sungguh jauh berbeda. Aksi cepat tanggap adalah lembaga publik yang memang dikontrol oleh publik, sehingga ketika ada ketimpangan yang terjadi di dalamnya, maka dengan mudah memicu perhatian publik. Sementara Islam Jamaah hanya berupa kelompok masyarakat yang segala aktivitas kegiatan intinya, termasuk ajarannya yang memang bertujuan utama memperdaya jemaatnya dengan menggunakan agama untuk mengeruk dana dari pengikutnya, semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, eksklusif dan tertutup. Kalaupun ada kegiatan yang dipublish keluar atas nama Ormas LDII, maka itu sifatnya kamuflase semata. Dan memang untuk tujuan itulah organisasi LDII mereka bentuk, untuk menutupi segala bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh Islam Jamaah yang sesungguhnya. LDII adalah pembungkus untuk menutupi segala bentuk bitonah atau praktik-praktik batil yang apabila diketahui halayak umum akan menimbulkan kegegeran. Sekian catatan ulasan metrodetik.com kali ini. Sampai jumpa pada catatan ulasan yang lain.